Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Abu Fauzan, Pak. Abu Fauzan. Silakan Pak Abu. Pertama, saya ingin menanyakan, kita kan dianjurkan tidak boleh membeda-bedakan anak gitu ya. Ya, tapi dalam hal ini saya juga merasakan bahwa kadang-kadang ada anak yang baik gitu ya. Anak kita kan ada yang menurut gitu. Ada yang ya itulah, tapi ada juga anak kita yang agak-agak itu susah untuk diatur gitu. Jika manakala salah satu di antara mereka meminta, kita kayak hati kita kayak lebih cenderung ke yang anak yang nurut, yang baik tadi. Kita artinya kita kadang-kadang lebih menominkan permintaan si anak yang baik, yang nurut tadi. Nah, boleh nggak gitu hal semacam itu? Termasuk boleh nggak juga kita membanding-bandingkan gitu? Kamu jangan seperti abangmu, kamu jangan seperti ini. Gitu. Contoh dong, kamu kiki gitu misalnya. Boleh nggak gitu membanding-bandingkan semacam itu? Dalam konteks tarbiyah Islam gitu, dalam psikologis Islam, boleh nggak gitu, Pak? Ya, makasih Pak. Khairan kasihan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud kita tidak boleh membeda-bedakan itu artinya yang lahiriah, yang tampak. Karena pernah Nabi melihat seorang ayah, ya, ketika Nabi bertamu pada satu keluarga, si ayah itu punya dua anak yang dua-duanya masih kecil-kecil. Sementara anak yang satu digendong, didudukan di pangkuannya, dipeluk dan diciumnya. Sementara yang satu dibiarkan. Lalu ketika anak-anak itu sudah tidak ada di depan orang tuanya, Rasul mengatakan, Rasul menasehati ayah tersebut dengan kata-kata, i'dilu baina abnaikum. Kamu harus berlaku adil terhadap anakmu. Jadi kalau anakmu dua-duanya masih kecil, yang satu kamu gendong, ya, coba yang satu juga dipeluk, digendong, gitu. Kan dia tuh lagi duduk, ya. Nah, yang satu dipeluk, disimpan di pangkuannya, disun, gitu. Sementara yang satu dibiarkan. Nah, kata Nabi, kalau mau, dua-duanya. Yang satu di paha kanan, yang satu di paha kiri, dua-duanya dipeluk. I'dilu baina abnaikum. Jadi yang lahiriah itu harus sama. Bahwa secara batiniah ada perbedaan, ya tentu wajar. Ada anak yang lebih gampang disuruh kebaikan, sholat nggak usah disuruh, taraweh malah dia bersemangat, ya. Kemudian saum juga dia itu untuk makan sahur nggak susah. Anak yang satu lagi, Masya Allah, segala teh harus disuruh aja. Nah, nurani kita lebih cenderung kasih sayang tuh kepada yang nurut, yang gampang diatur, yaitu manusiawi banget. Tetapi nanti Pak Abu harus menampakkan secara lahiriah itu sama. Nggak boleh di mata anak kita itu membeda-bedakan. Tapi secara batin itu merasa lebih sayang kepada salah satu, yaitu hal yang wajar. Karena memang hati manusia itu tidak seperti roti yang bisa dibelah secara akurat. Kalau kita mau membagi roti kepada anak kan bisa disenti, ya. Si AA 5 senti, si Teteh 5 senti, gitu kan? Bisa. Tapi kalau membagi hati, itu nggak bisa seperti membagi roti. Nah, makanya yang dimaksud oleh Rasul, adil terhadap anak-anakmu itu yang bersifat lahiriah. Jadi, Bapak tidak tepat kalau anak yang penurut, kalau minta apapun dikasih, sementara anak yang memberontak tidak dikasih, ini salah, ya. Bahwa hati Bapak lebih sayang kepada yang penurut, nggak apa-apa. Tapi begitu lahiriah, ya sama saja. Anak yang penurut minta handphone, kita katakan jangan sekarang, nak. Kamu kan masih SD, nanti ya setelah SMP. Nanti anak yang pembangkang sama, minta handphone. Jawaban kita sama. Udah nak, nantilah setelah SMP papa belikan. Sekarang kamu jangan dulu ya. Jadi sama gitu perlakuannya gitu. Jadi harus begitu. Terus boleh nggak membanding-bandingkan? Jawabannya tegas, tidak boleh. Nggak boleh membanding-bandingkan. Sok ya, Bapak kalau dibandingkan itu enak nggak? Kalau misalnya istri Bapak ngomong gini, ayah tuh jadi suami tuh harus tanggung jawab. Atau kalau suami temenku, ayah ya, suami temenku itu dia kalau belanja itu, ini suami temenku ayah ya, kalau belanja itu yang bawa kantong kresek tuh suaminya. Terus juga suaminya itu ya sering gitu bawa rekreasi kemana nih. Suami temenku mah kayak gitu, ayah gitu dong. Coba ini Anda sebagai suami tersinggung nggak digitukan? Diomongin gitu. Sebagai laki-laki, sebagai manusia lah, as a human, sebagai manusia. Nah, Anda tuh pasti nggak enak juga gitu dibanding-bandingkan.
Anak kita juga nggak boleh dibanding-bandingkan. Kalau mau suruh sholat saja. Sholat nak. Ya adek sholat. Gitu. Jangan adek sholat dong, lihat tuh. Nggak usah begitu. Adek sholat. Ini udah subuh sayang, jangan tidur lagi nih. Sholat. Nah gitu. Ya. Ya Allah, kamu tuh malah main game terus, belajar dong nak, belajar. Itu lebih bagus daripada lihat adekmu belajar terus tuh gimana ya. Anak yang paling gede tapi kerjaan tuh main game aja. Lihat tuh adekmu nak. Nggak boleh gitu Pak. Itu sebenarnya dalam pendidikan nggak bagus. Karena membandingkan itu membuat kecemburuan satu terhadap yang lainnya. Coba kalau Pak Abu suka bilang, ayo tuh sholat nak. Lihat adekmu itu nggak usah disuruh sholat. Ya Allah, kamu kok main terus. Lihat tuh adekmu tuh. Ya, adekmu itu belajarnya sungguh-sungguh gitu. Masa kamu sebagai kakak kayak gitu? Bapak secara tidak langsung sedang menumbuhkan kebencian terhadap, kecemburuan terhadap kakak terhadap adiknya gitu. Jadi saya termasuk yang menegaskan tidak boleh dalam mendidik itu membanding-bandingkan. Termasuk membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kadang ada orang tua yang suka membandingkan anak tetangga dengan anaknya sendiri. Belajar dong nak ya. Tuh anaknya tante itu, tante Wiwi yang rumah di depan itu. Dia tuh anaknya selalu ranking aja. Karena rajin belajar. Kamu ya Allah, masa anak mama selalu ranking sesuai jumlah murid kamu teh? Ya, selalu sesuai jumlah murid. Lihat tuh, anak tante Wiwi yang di depan rumah itu. Meni rajin tuh anak. Ibu-ibu, tidak boleh Anda melakukan hal itu. Karena ibu sedang meluluh lantahkan kehormatan anak dan sedang melukai jiwa anak. Ibu-ibu, bapak-bapak, maaf saya tidak bermaksud menasehati, tapi ini sharing aja. Itu cara mendidik yang salah, membanding-bandingkan. Coba, ibu enak nggak kalau suami ibu bilang gini, mah, olahraga atuh badan teh bagusan si bibi daripada mama. Coba, ibu enak nggak kalau suami nyuruh olahraga, lalu suami ngomongnya, ayo mah olahraga atuh ya Allah, body teh meni butut gitu, bagusan si bibi, lihat tuh bodinya si bibi mah jelas. Coba, kira-kira ibu enak nggak digitukan? Ya, diperlakukan seperti itu, ibu enak nggak? Makanya ke anak tuh nggak boleh membanding-bandingkan anak ya dengan anak tetangga, dengan anak teman, itu nggak boleh. Anak teman mamah mah ya, itu tahu nggak? Tante Santi itu anaknya, meni rajin teh ari kamu ya Allah, main melulu. Nah, ibu salah. Ibu salah sekali ketika mengatakan bahwa ketika membanding-bandingkan. Itu salah sekali, ya. Karena membandingkan itu sebenarnya akan melukai. Jadi membandingkan itu akan melukai, ya.